minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, dalam rangka wasiat bertakwa pada saat ini, mari kita menyinggung sedikit menyangkut masalah maulid, di mana bentuk kata maulid adalah masdar mim dari walada yalidu wiladatan, masdar mimnya maulidat. Walada yalidu wiladatan artinya melahirkan, sehingga wiladatan atau maulidan berarti kelahiran. Sehingga kalau maulidun Nabi adalah kelahiran Nabi. Dalam hal ini saya mau potong kompas masalah maulid ini ke arah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa dipotong kompas ke sana? Sebab khawatir berbagai persoalan yang dibicarakan tidak nyambung dengan pembangunan kehidupan unggul. Hasanah fid dunya itu adalah satu kehidupan unggul yang lebih dari segala model kehidupan. Dilihat dari al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, Islam itu tinggi, tidak ada yang menandingi. Dilihat dari huwallazi arsala rasulahu bil huda, dialah yang mengutus rasulnya dengan satu pedoman hidup, wa dinil haqqi, yang di dalamnya ada tatanan hidup yang objektif ilmiah, liyudhirahu ala dini kullihi, guna dia Allah mengunggulkan din hak ala dini kullihi, atas tatanan hidup seluruhnya. Nah, jadi Allah mengutus Rasul dengan satu hudan, dengan satu pedoman, kemudian di dalamnya ada din hak, itu guna dia mengunggulkan tataran hidup itu atas tataran hidup seluruhnya. Jadi berdasar ayat ini maka kita mengatakan bahwa hasanah fid dunya yang tatanannya adalah dinul Islam itu adalah kehidupan unggul. Jadi sekali lagi kita berbicara maulid, potong kompas ke Rabbana atina fid dunya hasanah, yang akan mengakibatkan fil akhirati hasanah, dan selamat luput terhindar dari azabannar. Jadi supaya pembicaraan tentang hasanah fid dunya ini terus dibawa-bawa dalam berbagai persoalan, sehingga dengan demikian maka tidak berhenti-henti mengejar kehidupan tinggi. Kata din di dalam kamus sama dengan tadbir. Kata tadbir adalah masdar dari dabbar yudabbiru tadbiran, sudah ayat Quran, artinya mengatur. Jadi din adalah pengaturan. Kalau diinggriskan sama dengan regulation.
di Indonesia kan jadi regulasi. Kemudian kalau hal ini kita hubungkan juga dengan Baqarah 285 yang menyatakan la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi. Kami tidak bersikap membeda-bedakan di antara satupun dari rasul-rasulnya. Ini adalah omongan mukmin, omongan rasul dan mukminun. Sebab berawal dari amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Jadi rasul wal mu'minun yang menyatakan la nufarriqu baina ahadim mir rasulihi setelah mendapat pendidikan ilmu yang objektif ilmiah dari Allah. Jadi berdasarkan la nufarriqu baina ahadim mir rasulihi, maka kelahiran Nabi itu tentunya bukan hanya Nabi Muhammad, tapi sudah banyak sebelumnya nabi-nabi yang kita katakan rasul-rasul dari Nabi Adam. Sehingga dengan demikian maka dalam memperingati Maulid ini terus mencari kehidupan unggul itu. Kalau hal ini kita bawa ke Al-Fatihah, yang mana Al-Fatihah merupakan salah satu daripada sahnya rakaat, la rakaata liman la fatihata lahu, tidak dihitung rakaat bagi yang tidak ada Al-Fatihahnya. Di sana dinyatakan ihdinas siratal mustaqim, satu doa minta siratal mustaqim dengan badal siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, satu tatanan kehidupan, satu jalan kehidupan dari mereka yang telah Anda beri kemantapan ilmiah. Kita sering mengatakan bahwa alladzina an'amta alaihim itu adalah menurut An-Nisa 69, mayuti'illah wa rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Jadi minta siratal mustaqim sama dengan minta siratal anbiya, minta siratal solihin, minta siratal syuhada. Atau kalau dihubungkan dengan Maryam 58 itu lebih rinci lagi. Ulaika alladzina an'amallahu alaihim. Di sini Allah subjeknya, kalau dalam Al-Fatihah anta subjeknya, tapi itu Allah juga. Di sana dirinci minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wa tabaina. Jadi dari Adam beserta cucu-cucunya Adam, cucu-cucunya Nabi Adam alaihissalam, kemudian siapa yang dibawa bersama Nuh, kemudian keturunan Ibrahim dan Israil, dan dari siapa yang kami pilih dan kami beri pedoman dengan satu ciri khas, idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Apabila ayat-ayat ar-Rahman dibacakan atas mereka, mereka bersimpuh sujud lagi menangis, karena mereka mau mematuhi kebijakan penciptanya. Sehingga dengan demikian maka Maulid Nabi memperingatkan dan mengingatkan bahwa para rasul itu dikatakan bagaikan bahtera-bahtera. Wa min ayatihi, menurut surat 42 ayat 32, wa min ayatihil jawaril jawari fil bahri kal a'lam. Sebagian dari pembuktian ilmiah ajarannya adalah
bahtera-bahtera di laut yang bagaikan gunung-gunung. Di sinilah ya'lu'nya ya, wala yu'la alaih. Iya sayuskini riyah, seandainya dia Allah berkehendak, niscaya dia menenangkan angin. Fayadlalna rawaqida ala dhuhrihi, maka menjadilah bahtera-bahtera itu tenang di atas dohril bahri, di atas permukaan laut. Laut mana yang dimaksud? Laut yang dikatakan pada awalam panduru kaifa kana akibatul ladina min qablu kana aktsarum musyrikin. Jadi laut ini laut kemusyrikan, laut syirkun. Jadi bahtera para rasul berjalan di atas laut syirkun yang tentunya menjadi guncangan. Nah, kalau Allah berkehendak, berarti Allah mengizinkan itu bahtera tenang, Allah menenangkan angin sehingga ombak laut tentunya sekedar riak-riak saja, tidak menjadi gangguan. Nah, jadi itulah sama dengan orang yang ihdinas siratal mustaqim, minta mau naik di atas bahtera itu, yang merupakan konvoi iring-iringan bahtera dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Bayangkan oleh kita kalau orang baca Fatihah ingin naik bahtera para rasul, alangkah berbobotnya dan alangkah menjadi satu harapan yang sangat berharga bagi yang bersangkutan. Jadi disinilah maka kita katakan Maulid Nabi la nufariqu baina ahadin min rasulihi, semua yang dikatakan tadi minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamala ma'anuh dan seterusnya. Jadi dengan demikian maka tentunya Maulid Nabi sangat berguna, sangat bermanfaat dan harus diperhatikan, bukan saja di bulan ini tetapi di setiap saat. Kemudian dalam hal ini kalau kita melihat jaminan Allah, jaminan Allah terhadap kehidupan mukmin. Surat Rum surat 30 ayat 47 menyatakan, walaqad arsalna min qablika rusulan, yaitu sungguh kami telah mengutus sebelum Anda rasul-rasul ila qaumihim, kepada bangsa mereka, faja'uhum bil bayinat, mereka para rasul mendatangkan kepada bangsa mereka bayinat, rangkaian keterangan ilmiah. Kemudian dalam ayat ini langsung potong kompas, fantaqumna minal ladzina ajramu, selanjutnya kami balas mereka yang melakukan kejahatan. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, adalah objektif ilmiah atas kami menolong, membela orang-orang mukmin. Jadi dari ayat ini kelihatan bahwa dimanapun mukmin ada, Allah membela. Dimanapun mukmin ada, Allah menolong. Tinggal masing-masing pribadi mengoreksi ke dalam dirinya sendiri, apakah
sudah memenuhi kriteria mukmin menurut ukuran ayat ini, yang tentunya pasti mendapat pertolongan Allah. Kita sudah dari dulu mengenal ayat ma kunta tadri mal kitab walal iman. Sebenarnya ma kunta tadri mal kitab la kunta tadri mal iman. Anda tidak menguasai kitab, sebenarnya Anda tidak menguasai apa itu iman. Jadi dengan demikian rumusannya, iman adalah penguasaan kitab. Begitu diterap di lapangan, tidak gampang. Begitu diterap di lapangan, ayat sulit dipahami. Nah, disinilah maka kita gunakan anjuran Nabi Muhammad, yassiru wala tu'assiru. Permudahlah oleh kalian, jangan kalian persulit. Jadi tentunya ini dalam berbagai bidang. Kalau berbicara bidang kemakmuran, sama saja mengejar wabarakatuh, kehidupan saling memakmurkan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, berpandangan bersikap hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul, lagi berbuat patuh secara ilmiah menurut yang demikian, la fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ard. Niscaya la fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ard. Niscaya kami bukakan atas mereka berbagai kemakmuran yang bersumber dari semesta angkasa dan bumi ini. Nah, jadi dari sini maka teknis-teknis kemakmuran harus disederhanakan, dipermudah, jangan dipersulit. Siapapun yang mengerti cara bertani yang baik, cepat-cepat ajarkan kepada kawannya, supaya yang memakmurkan kehidupan ini makin banyak, supaya minat nyabet tanaman orang, nyabet buah-buahan tanaman orang, keinginan itu tidak ada, malah timbul keinginan bagaimana saya tanam minimal seperti tanaman yang bagus itu. Sehingga dengan demikian maka minatnya bertanaman orang menjadi tidak ada, malah bersemangat untuk memakmurkan diri, memakmurkan keluarga, memakmurkan bangsa, dan memakmurkan manusia. Sungguh ini adalah satu keinginan yang sangat harus dihargai. Kemudian di dalam bidang pemahaman ilmu, inti masalah hudal lil muttaqin itu Quran, hudal lin nasi itu Quran. Kalau ayatnya tidak dipahami, maka tidak akan jadi pedoman. Dengan demikian tentunya kesulitan itu harus dipecahkan secara bersama-sama, saling bantu. Al-mu'minuna ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang mukmin itu saling bimbing sesamanya. Kalau dalam sektor pemahaman Quran, maka di sanalah harus saling bantu. Kita kenal misalkan kata kerja, kalau rafa'a yarfa'u itu boleh dikatakan gampang. Irfa' la tarfa'. Kasih 14 gampang. Tapi begitu hadayah di hadaya, hadau. Hafal ini bisa nanti Roma ya Romau. Towa ya towau. Yahdiyani yahduna, terus sampai 14 sampai nahnu dihafal satu, pasti bisa yarmi yarmiyani yarmuna, sebab sama saja. Tentu untuk kata-kata seperti itu
harus disajikan oleh orang yang bisa membantu kawannya yang tidak bisa. Begitu diterap di lapangan, nanti ada orang salah mengucap, tidak usah dipelototin, tidak usah dicaci maki, bantu saja. Sebab pada dasarnya tidak ada orang yang mau bodoh, semua juga mau pintar. Jadi disinilah nanti sambil saling bantu, sambil belajar saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Itu termasuk ke dalam yuqimuna sholat pada surat Baqarah ayat 3, sebab menegakkan sholat pakai ayat Quran. Kalau dalam jamaah ada bacaan imam yang keras, yang jahar, maka makmum harus mendengarkan sehingga tercapai qiraatul imam, qiraatul makmum. Maka secara sederhana kita di Masjid At-Taqwa harus berusaha semacam itu sehingga qiraatul imam menjadi qiraatul makmum. Adakan pendidikan masyarakat, pendidikan siapa tentunya yang mau, arahkan ke arah memahami Quran, bantu segera kesulitannya, selenggarakan dengan sebaik-baiknya, kemudian setelah bisa mengajar kepada yang lainnya, sehingga dengan demikian maka terus saling bimbing ke bawahnya. Pada zaman sekarang kita mendapat banyak keuntungan dengan adanya alat-alat transportasi, ada alat-alat komunikasi, rekaman-rekaman, kemudian audio yang bisa di-share kemana-mana. Ini lebih memudahkan. Kita menyatakan apresiasi terhadap Allah, sebab ini juga bahan-bahannya dari Allah. Orang yang bisa membikinnya, otaknya juga bikinan Allah. Jadi ini semua kita manfaatkan, sehingga dengan demikian maka yasiru wala tu'asiru di berbagai bidang, termasuk ke dalamnya mimma razaqnahum yunfikun, bagaimana bisa mengeluarkan anggaran kalau kantongnya kempes. Bagaimana bisa membantu untuk penyelenggaraan pendidikan, untuk bangunannya, untuk itu dan ininya, kalau kantongnya kempes. Nah, setelah kantongnya tebal nanti dididik supaya jangan juga kikir. Sebab kalau kikir nanti akan kikir kepada dirinya sendiri. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi. Siapa yang kikir, dia kikir pada dirinya sendiri. Jadi untuk mimma razaqnahum yunfikun harus makmur, kemudian setelah makmur harus ada penyisihan dana untuk perkembangan dakwah, sehingga dengan demikian menjadi menjulang tinggi pendidikan ke arah kecerdasan menanggapi ilmu Allah, menanggapi berbagai cara-cara kemakmuran dan berbagai cabang-cabang ilmu yang lainnya yang kita kenal selama ini. Demikianlah barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa'ada alladzina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Kalau pada surat Rum tadi ada kalimat faja'uhum bil bayyinat. Jauh subjeknya hum, yaitu para rasul. Hum sebagai objeknya adalah kaumahum.
al-bayinat yang didatangkannya atau yang diberikan, yaitu rangkaian keterangan ilmiah. Nah, rangkaian keterangan ilmiah ini yaitu adanya dalam ayat Quran. Kita punya satu keuntungan, untung bahwa semua pihak sepakat bahwa sholat tidak bisa diganti dengan bahasa lain, tetapi harus bahasa Quran. Apa keuntungannya? Di sini keutuhan ilmu bisa terjamin. Sebab kalau sudah ditranslate ke dalam berbagai bahasa, sholat orang Sunda pakai bahasa Sunda, sholat orang Jawa pakai bahasa Jawa, sholat orang Batak pakai bahasa Batak, orang Jepang pakai bahasa Jepang, orang Inggris pakai bahasa Inggris, nanti akan sulit untuk melacak keaslian ilmu. Dengan demikian, maka oleh karena bahasa Quran adalah bahasa yang Allah bikin sejak Nabi Adam sampai sekarang, sampai Nabi Muhammad, dan terus sampai sekarang masih ada, itulah rekayasa Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan pembinaan kesadaran yaitu Quran, dan kami pula yang menjaganya, sehingga dari berbagai penghancuran tetap Quran terjaga keasliannya. Sebagaimana halnya Ka'bah, ada yang mau merusak, ternyata Allah mengambil tindakan. Itulah inna kunna fa'ilin, kami yang berbuat. La ta'khuduhu sinatun wala naum, tidak pernah kena ngantuk dan tidak pernah kena tidur. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul dzalimun, jangan Anda mengira Allah lengah perihal apa yang pelaku dulumat lakukan. Jadi disinilah maka seluruhnya Allah melakukan. Tapi ingat bahwa bil bayinat itu adalah ayat, bil bayinat itu bahasa Quran, bil bayinat di dalamnya ada kata benda, di dalamnya ada kata kerja, di dalamnya ada lain-lain bentuk kata, ada model kalimat, ada kalimat pasif, ada kalimat aktif, pertanyaan dan sebagainya. Maka disinilah secara teratur dan rajin Masjid At-Taqwa harus punya kegiatan ke arah itu, ke arah membimbing bagaimana memahami ayat Quran, bagaimana memahami Al-Quran menurut sunnah Rasul. Al-Quran itu sudah jadi sunnah Rasul ya. Kalau qumil laila illa qalilan itu ayat Quran, maka yang pertama-tama melakukan Nabi Muhammad. Kalau waratil Quran tartilan itu adalah perintah Allah pertama kepada Nabi Muhammadlah yang melakukan itu. Sehingga kalau inna sanulqi alaika qaulan sakila, Nabi Muhammad pula yang mengalami itu, sehingga beliau mempraktekkan hidup menurut apa yang Allah gariskan untuk pantulan terangnya. Pantulan gelap beliau hindari, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sebab orang-orang itu hidup dengan pantulan gelap. Maka disinilah berkali-kali kita ingin mengatakan bagaimana caranya supaya Masjid At-Taqwa ini punya satu kegiatan-kegiatan yang mengarah ke arah bagaimana memudahkan pemahaman ayat Quran. Berikanlah nanti pengkamusan untuk setiap kata yang terdapat dalam ayat yang akan digunakan dalam sholat. Ya bagaimana tidak dikatakan akan digunakan, sebab sholat itu pakai ayat Quran. Ayat manapun di dalam Al-Quran bisa dipasang di dalam sholat. Sehingga dengan demikian maka mudah-mudahan upaya-upaya ini terus membawa perbaikan khususnya di kalangan bangsa kita dan umumnya seluruh umat manusia. Sebab manusia ini kalau sudah ada pada tindakan-tindakan yang menghancurkan yang lain,
bisa pada bingung semua. Terjadi perang Rusia Ukraina, ujungnya bahan-bahan yang diperlukan oleh Eropa yang biasa dialirkan dari Rusia dihentikan, ujungnya Eropa juga turut bangkrut. Nah, itu artinya semacam itu. Kenapa begitu? Kenapa begini? Nggak usah jauh-jauh, karena jauh dari hudan lil muttaqin. Seandainya semua orang patuh menurut pencipta, yaitu Allah sebagai pencipta, tidak akan berujung kebangkrutan, tapi akan berujung kepada ya'lu wala yu'la alaih. Siapapun orangnya, bangsa manapun yang hidup dengan itu, dimanapun berada di permukaan bumi ini, yang itu semua adalah ciptaan Allah. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.